Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan nama Sinta Setiwardani dengan NIM D300200214 dengan nomor absen 14. Di sini saya akan memperagakan tentang bagaimana sih caranya untuk menyembelih hewan kurban. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Hewan kurban itu biasanya yang dikurbankan itu biasanya sapi, kambing, unta, dan juga kerbau. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu terlebih dahulu. Saya menggunakan bantal ini saya gunakan sebagai contoh misal peraga hewan, karena saya tidak memiliki peraga hewan, jadi saya menggunakan bantal ini. Dan yang kedua, saya menggunakan penggaris. Saya misalkan penggaris ini adalah pisau yang tajam. Nah, setelah itu kenapa sih harus menggunakan pisau yang tajam? Karena pisau yang tajam itu dapat langsung membuat hewan itu mati dan tidak membuat hewan itu tersiksa dan merasa tersakiti. Nah, selanjutnya hewan itu harus menghadap ke kiblat dan juga bagian lambung kiri itu di bawah. Dan jangan lupa siapkan juga lubang di bawah lambung bagian kiri bawah, karena lubang itu berfungsi sebagai tampungan kotoran, darah, cairan, dan lain-lainnya agar langsung jatuh ke lubang tersebut dan tidak bercecer kemana-mana. Nah, setelah itu kita membaca terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim. Habis itu kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, setelah itu kita membaca takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar, walillahil hamd. Nah, setelah itu kita memotongnya itu juga harus memperhatikan. Ini pisaunya sudah diasah sebelum akan menyembelih, dan jika mengasahnya itu jangan di depan hewan kurban, karena hewan kurban itu akan merasa takut. Nah, kita menyembelihnya itu jangan dari belakang ke depan, tetapi dari depan ke belakang dan tidak terputus. Dan kita itu memotongnya itu harus 3 saluran yang terpotong. Yang pertama itu adalah saluran pernapasan, yang kedua aliran darah, dan yang ketiga itu saluran makanan. Nah, begini saat memotong, yaitu dari depan ke belakang, tidak terputus, dan ini tidak boleh terputus antara kepala dan juga tubuh hewan. Ini selanjutnya setelah selesai disembelih, kita bisa melanjutkan proses selanjutnya, yaitu kita dapat menguliti dan juga memotong hewan ini menjadi hewan yang daging yang lebih kecil lagi. Oh ya, sebelumnya jika hewan ini misalnya belum mati atau meninggal, itu kita tidak boleh menguliti atau memotongnya, karena kita harus tahu hewan itu sudah benar-benar mati atau belum. Begitu penjelasan singkat dari saya tentang bagaimana sih caranya untuk menyembelih hewan kurban. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.